Ngeri banget nih, katanya kalau misalnya teman-teman utang di Kredivo, penagihan DC-nya itu paling serem dan juga paling menakutkan. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini merasa telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo, itu tentu saja ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui ya. Karena memang Kredivo itu termasuk salah satu DC yang cukup lumayan banyak, paling banyak bisa dibilang. Dan ya menjadi salah satu yang paling rajin untuk menagih ke nasabah. Kenapa kok bisa dibilang penagihan Kredivo itu paling seram? Nah, seram di sini itu bukan berarti bahwa kayak Kredivo itu ini ya teman-teman ya. Kredivo itu membuat semacam kayak aturan-aturan tersendiri yang tidak mematuhi aturan pemerintah dan membuat kalian itu merasa terancam. Jawabannya tidak sama sekali. Serem di sini yang dimaksud beberapa orang adalah karena ya mungkin penagihannya cenderung lebih cepat, cenderung lebih banyak dibandingkan pinjol-pinjol pada umumnya, pinjol-pinjol yang lain. Makanya Kredivo bisa dibilang ya termasuk salah satu yang cukup menyeramkan jika bicara soal DC yang datang ke rumah. Karena ya bisa dibilang mereka lebih banyak, lebih sering, dan juga lebih rajin gitu ya untuk mendatangi teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar. Tapi secara hukum, secara resiko, secara keseluruhan sebenarnya sama aja dengan pinjol-pinjol yang lain. Tidak ada bedanya teman-teman. Kalau kalian galbay di pinjol-pinjol yang lain pun sebenarnya sama semua. Soal denda, soal maksimal hutang bunga dan lain sebagainya itu sama aja. Nah, bedanya adalah mungkin orang-orang itu beranggapan bahwa hal ini terkait soal rajinnya DC menagih ke rumah. Karena buat sebagian orang, DC datang ke rumah adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Benar nggak? Nah, itulah yang bisa teman-teman garis bawahi bahwa tidak semenakutkan dan semenyeramkan yang kalian pikirkan. Jadi di mindset teman-teman, di pikiran teman-teman, ayo tanamkan bahwa tidak seram, tidak bahaya, tidak usah takut. Karena masalah gagal bayar ini bisa kok kalian selesaikan dan gak harus kalian selesaikan secepat-cepatnya ya. Ya kalau kalian bisa selesaikan secepatnya, selesaikan secepatnya. Tapi kan kita harus sadar diri dan harus tahu realita bahwa tidak mungkin kita itu bisa menyelesaikan secepat itu. Karena kan ini berhubungan soal kita punya uang atau tidak ya. Jadi saran saya tetap fokus di pekerjaan, fokus untuk ibadah, fokus untuk banyakin doa. Insya Allah semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan bisa terselesaikan. Ya, kalau saya pribadi banyakin ibadah, banyakin berdoa. Yakinlah sama Tuhan pasti akan menolong kita. Insya Allah semua masalah akan beres suatu saat nanti. Yang penting kita tinggal fokus aja untuk mencari rezeki kita. Ya, kerja keras, cari penghasilan tambahan itu yang paling utama. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.